Pas break kok 3 point ya? Iya, jadi kan sampai sekarang pun mereka pemain-pemain yang bintang yang tua-tua itu kan bilang, kalau Jordan, ada kan yang ngomong kan sampai sekarang ada, kalau Jordan main di era ini bisa 50 poin segala macam, lebih gampang lah main di zaman sekarang ini. Kalau menurutku enggak sih, enggak lebih gampang. Oh, haters Jordan lu ya? Anjir, kemarin aku hatersnya LeBron boy sama. Oh gitu. Yo semuanya, apa kabar? Halo. Boy. Hai boy, sehat boy? Sehat boy. Minggu lalu kita bahas Los Angeles Lakers dan Brooklyn Nets. Nah, minggu ini nih di Main Basket Podcast kita juga harus ngomongin setidaknya 2 tim ini. 2 tim yang menurut gua punya potensi sangat besar untuk memberi kejutan. Bahkan bukan kejutan, emang udah jago gitu. Tapi kalau nggak kita bahas ya kita yang masalah gitu. Sebelumnya Phoenix Suns sama Miami Heat. Sama Sacramento Kings, enggak. Wow, kan Sacramento. Bukan. Bukan. Sebelumnya selamat datang dulu di Main Basket Podcast. Gua Idan. Ada yang dari Binjai siapa? Saya Dimas Muari. Dan satu lagi dari Medan. Saya Santun Frederick. Lu kamu nggak tahu boy ke di Medan boy? Oh, tahu lah. Gimana kabar Idan dan Santun? Sehat-sehat? Sehat ya. PPKM, Penonton juga. itu Medan. Hah? Nonton apa mas? Penonton juga harus sehat nonton podcast kita. Amin. Gitu dong. Tim yang mau kita bahas tadi yang gue bilang itu adalah juara bertahan Milwaukee Bucks dan juara bertahan beberapa tahun yang lalu Golden State Warriors. Waduh, berat. Secara umum aja dulu, sebelum kita ke masing-masing tim. 2 tim ini gimana menurut lu? Dimas dulu. Milwaukee Bucks komplit, big man ada, all around ada, shooter ada, point guard ada, dan ya kelebihan mereka punya Greek freak itu loh yang luar biasa sih kalau gue ya, kalau Milwaukee ya. Oke. Sampai saat ini yang gue anehnya malah si Giannis tuh di sosial media nggak pernah kelihatan lagi latihan sekarang ya. Oh tenang boy, tenang, jangan nanti pelan-pelan kita ke sana. Warriors gimana? Komplit, kalau gue sih komplit, lengkap, ada semua. Tinggal pelatihnya aja harus ngeramu lagi, harus mempertahankan ini kan nanti next season. Oke. Santun gimana Tun? Secara umum 2 tim ini. Milwaukee Bucks nggak banyak berubah boy yang kita tahu ya. Iya. Dia cuman kehilangan ya PJ Tucker lah. PJ Tucker ya. Sebenarnya aku pribadi sangat menyayangkan, nggak tahu kenapa kok pindah ya. Sepatunya kurang banyak. Tapi nggak ngaruh lah mas. Kalau menurutku pengaruh, karena PJ Tucker tuh walaupun poinnya dikit segala macam, statistiknya, dia itu orang yang menjengkelkan buat lawannya. Oke. Bahkan Kevin Durant pun di defense sama dia, ya lumayan kacau mainnya. Oke. Ya. Warriors gimana Warriors? Warriors selama dia si Stephen Curry sama Klay Thompson nggak banyak cedera, bagus. Berarti cedera sedikit-sedikit nggak apa-apa? Satu musim cuman 5 kali lah. Masih dia ancaman yang luar biasa. Bisa kembali lagi dia boy jadi juara. 5 kali, tapi final game. Lu jangan boy. Main kuncinya Manusia 2 itu. Kuncinya Warriors ya. Kalau ada di lapangan, siap-siap aja kamu kelimpungan yang di depan jaga-jaga. Dia mereka nggak nembak. Kita mulai satu-satu ya dari lu bilang tuh dari Bucks dulu mas. Bucks dulu, Warriors sudah harus kita bahas banget kalau Warriors. Jadi Bucks nggak usah terlalu banget nih. Karena udah juara kan. Dua-duanya udah juara boy. Nggak, maksudnya baru juara banget. Jadi mereka kan masih harusnya kan momentumnya masih konsisten dan komplit dan kalau Warriors kan banyak yang cedera. Kata Santun kemarin itu kan. Kemarin cedera. Tapi ini kayaknya udah
udah baik ini. Menurut lu Bucks tuh beruntung nggak musim lalu? Karena Nets kayak gitu. Iya sih, bisa jadi sih. Bener. Karena kalau Nets ya kayak yang season berapa lu pernah bilang kalau Durant nggak nginjak garis, beda cerita mungkin ya. Game keberapa ya? Yang dia turn around, terus dia nginjak Ya, garis, di review ternyata nginjak garis jadi cuma 2 poin kan. ya. Itu sayang sih. Secara kekuatan gimana? Giannis tetap Giannis ya. Gimana? Tapi gimana Iya. menurut lu Mas Giannis Mas? Nah, ngomongin PJ Tucker ya. Lu Gue juga kaget Giannis sebenarnya, kok Mas. PJ Tucker. Oh, Apa sih? Giannis. Enggak, maksudnya gue mau sebelum ke Giannis tadi loh. Oh iya. Kalau Giannis kan udah gue bilang, dia setelah juara nggak pernah langsung latihan, gue lihat ya. Tapi yang dia post kan cuma dia hura-hura, dia pergi ke pasar malam di sana, di Amerika sama istrinya, sama keluarga. Dia ke WWE, nonton, sempat diintroduce lagi bertiga mereka tuh. Diundang ke panggung ya, ke arena kering ya. Terus ya dia selalu bawa tropinya kemana-mana tuh, gitu loh. Ya. Tapi memang kekuatannya ya tinggal tambah syuting aja udah Giannis itu. Kalau masalah yang lain, tinggal syutingnya dipertajam aja. Kalau kan dia lawan Nets dijarakin sama Blake Griffin, sama DeAndre dijarakin. Tapi untung kalau dia kadang nembak tuh suka karena kosong, karena free ya masuk gitu loh. Kalau defense, dia bisa defense big man, dia bisa timing blocknya bagus. Ya, hampir komplit, tinggal shooting aja sih kalau Giannis ini. Ini menarik nih, tapi gue pengen tanyanya ke Santun. Ya. Orang kan banyak bilang Giannis nih tinggal tajemin shooting aja, tembakan dari luar gitu. Tapi dengan sekualitas Giannis emang masih butuh kayak... Ya betul. Hah? Betul, udah cukup gitu? Masih perlu nggak? Giannis itu nggak perlu ada yang diubah. Udah selesai gitu ya? Ya gitu aja. Yang dijaga cuman ya dia ya pasti berharap nggak cedera ya. Iya. Oh iya. Giannis sudah sangat monster boy buat lawan-lawannya. Iya, malah kemauannya dia untuk defense lawan, masuk ngedrive itu apa ya? Kita nggak bisa pungkirin dia memang luar biasa. Jadi nggak usah latihan 3 point gitu, nggak perlu ya? Itu nggak usah. Gua ada setujunya nih. Iya. Karakternya begitu aja. Udah terbukti kita juara dia. Di bawah aja udah sulit diberhentiin, ngapain susah-susah dari luar lagi? Jadi kamu bayangin tekniknya yang gue takutkan. Apa? Kalau lawan yang ketemu Milwaukee Bucks, yang jaga si Giannis latihan offensive foul. Maksudnya gimana? Take charge. Kan bahaya. Giannis kan pasti nusuk ke dalam. Powerful. Lawan. Makanya gue bilang harus mempertajam shooting karena udah kebiasaan dia kan seperti itu terus. Ya, tapi kan udah juara, boy, udah nggak ada yang bisa berhentiin juga. Nanti nih season nanti. Oh, season besok. Iya. Tapi si Giannis ini kan apa namanya ya? Dia itu ngerangsetnya Mas, nggak polos. Dia pasti segala macam, iya. Dan dia ngambil tabrakannya itu nggak center dia sebenarnya. Iya, dia nyamping-nyamping, benar. Dia nyamping. Jadi orang kepicu untuk bergerak. Kalau bergerak kamu pasti kan sudah pasti defensive foul. Defensive foul. Tengahnya. Nah, si Bucks ini kan kekuatannya relatif tidak berubah ya. Menurut lu berdua, kayak misalnya Jrue Holiday, terus Chris Middleton, lalu kemudian Brook Lopez, emang itu masih seberbahaya itu gitu musim depan? Karena dia kan pemainnya ya nggak, sebenarnya kan kadang-kadang kita lihat nggak se-eksplosif itu, atau memang mungkin kurang disorot media, tapi masih berbahaya nggak menurut lo? Tuh Santun dulu. Sebenarnya aku sih mikirnya kemarin itu si Milwaukee Bucks ini juara itu banyak faktor ya. Ada juga faktor si Golden State berantakan, pemainnya cedera. Nanti sabar. Enggak, ini faktor-faktornya. Oke. Ya. Tapi selain itu juga kedatangan Jrue Holiday ini jadi senjata yang sangat efektif. Ya. Si Jrue Holiday ini kan bisa dia tandem sama si
Chris kan. Ya. Chris Middleton buat ngatur serangan, dia juga. Jrue Holiday ini aku melihatnya dia defense-nya bagus, Boy. Oke. Defense-nya bagus, dia bisa nembak, dia bisa passing temennya. Jadi musuh itu nggak ke pusat juga terlalu sama si Giannis sebenarnya. Oke. Nah, pertanyaannya beda buat Dimas, Mas. Brook Mau Lopez. bahas Jrue Holiday malah. Terus cepet. Gak apa-apa kan Jrue dia Holiday ini sangar, Boy. sangar. Jrue Holiday sangar. Gue juga. Waktu final pengaruhnya dia di Itu terakhir. clutch yang steal terakhir yang clutch dia kan? Iya. Bukan, Giannis ngeblok dong. Itu juga. Tapi nah, gini, ayo lu cerita dulu yang Jrue Holiday menurut lu gimana, Mas? Oke, gue mau Jrue Holiday ya. Gua sebenarnya nggak tahu dia siapa dulu awal, kan masih di Sixers tuh. Ya, Nah. udah jago di Terus- situ, udah tinggi kontraknya. Banyak Nah, yang makanya kemana-mana. pas dia lagi latihan dribble, ball handling di tengah lapangan, anjir, gue bilang, kok hebat nih orangnya. Ternyata memang nih orang ya dribble, ball handlingnya bagus, terakhir udah perimeter shootingnya juga bagus. Terus kan dia pindah ke Pelicans kan ya. Ya. Setelah Pelicans dia ke Milwaukee, bener momentum kenaikan Milwaukee terjadi di Jrue Holiday sama Chris. Ya, sebentar. Gue mau menekankan ini nih. Ini bedanya pemain pro, Dimas, sama pemain hampir pro, Santun. Dimas tuh ngelihat pemain baru pemanasan dribble di tengah aja udah bisa tahu dia jago gitu. Loh, Boy, aku juga tahu, Boy. Oh, lu juga tahu, Boy, ya? Cuman aku kan nggak tahu dari situ. Jrue Holiday sama Chris nyamain Jordan sama Pippen kan? Apanya? Juara NBA sama Olimpiade. Oh, oke. Olimpiade nggak usah dihitung lah. Nah, ini. Sebelum nanti kita pindah ke ke Golden State Warriors. Brook Lopez. Ya. Menurut lu masih penting nggak? Ini pemain lu lamban, terus juga kita lihat juga di final kemarin, ya kadang signifikan, kadang nggak signifikan gitu ada pemain ini. Tapi menurut lu berdua, Brook Lopez masih penting nggak? Atau nanti di tengah musim atau apa harus datengin yang baru lagi gitu, yang lebih kuat? Kalau menurutku cukup lah Brook Lopez, Boy. Cukup ya. Dia cuman jadi tandemnya Giannis buat Twin Tower di situ ganggu orang buat masuk. Yang penting si Jrue Holiday sama Chris tetap main seperti yang musim kemarin. Itu Ya. udah jadi senjata yang luar biasa. Apalagi Giannis itu sepertinya apa ya? Dia itu kalau kamu bayangkan, Boy, kalau aku ngeliat dia itu Giannis itu kalau dia itu hadir aja di lapangan, itu udah beda loh. Oh iya. Itu apa istilahnya? Bisa dilihat dari dua sisi itu, menurut gua ya. Kalau dihitung. Ini Boy, bentar aku potong. Ya, sok. Kamu setuju nggak? Giannis ini ada mirip-miripnya sama LeBron. Oke. Permainan all round-nya dia bisa defense bagus. Dia passing bisa, dia ngerangsek suka-suka, ngedrive suka-suka toh? Ya. Mesti poin. Itu LeBron tahun pertama di Cavaliers lah. Tapi gue setuju ada miripnya, tapi ada dua poin perbedaan menurut gue. Waktu Giannis sempat dipegang sama Jason Kidd ya. Ya. Itu dia masih bisa berperan sebagai playmaker. Tapi habis itu kayaknya nggak terlalu. Sementara LeBron kan masih cukup kuat perannya sebagai playmaking. Yang kedua, yaitu tadi LeBron tuh masih cukup sering nembak jauh, masih sering nembak jauh gitu. Nah kalau Giannis kan, gua rasa ya nggak sepenting itu gitu, dia mau nembak jauh juga. Iya, kalau Giannis nggak perlu nembak jauh, udah serahin aja sama si yang lain-lain. Yang nembak jauhnya Brook Lopez. Iya betul. Boleh. Brook Lopez itu efektif loh. Iya. Nembak jauh. Sama si itu kalau dia siapa? Pat. Ya, Pat Connaughton.
Pat Connaughton Oh. itu dia punya itu. Nah sih. ini satu lagi boy, yang Siapa? mudah-mudahan si Vincenzo. Dante Ya, Dante DiVincenzo. Ceritanya Nah, itu dia Louis. sebelum pindah ke Warriors, gue tuh pengen dia kan kurang lebih akan ngisi kekosongan PJ Tucker ya. Ya. PJ Tucker. Grayson Allen sih tepatnya kalau PJ Tucker yang digantikan. Ya, Grayson Karakternya mirip pemainnya Hustle segala macam itu. Ya, Grayson Allen juga keren. Gue sedikit ya tentang Vincenzo, menurut gue ini tuh kayak siapa? Gue nggak tahu ya. Gue lihat walaupun tidak mirip-mirip amat, tapi gue ngelihat dia tuh seperti white chocolate, kayak siapa? White chocolate ya bahasa nama Jason aslinya. Williams. Jason, orang putih-putih banget. Iya. Tapi kalau gue lihat gesturnya pada saat dia main tuh kayak orang hitam eksplosivitasnya. Ya. Betul. Menurut gue ya si Dante DiVincenzo ini. Tapi kalah entertaining sama. Betul, itu dia makanya gue bilang bedanya itu. Cuman dan gue nggak tahu apakah dia antara Allen sama Vincenzo bisa sehebat PJ Tucker pada saat bertahan seperti yang kalian bilang tadi. PJ Tucker kan bukan hanya jago bertahan tapi juga tengil gitu, nempel-nempel badannya sampai edan. Nah itu gue bingungnya ya. Kenapa? PJ Tucker itu baru kelihatan saat di Milwaukee loh, kayak gitu. Makanya kok bisa gini ya, mainnya gitu, defense segala macam di. Oh, enggak. Di Rockets dia lebih ke offense, gue lihat. Di Houston juga udah gitu, Mas. Tapi nggak segila itu gitu loh. Ya mungkin menonjolnya bahkan dia waktu lebih gila di Houston. Cuma mungkin memang di situ, nah di sini peran pelatih ya kali ya, pelatih yang memang punya peran untuk ngasih tugas ke dia seperti apa, apalagi pelatihnya masih sama kan, kemarin perpanjang kontrak, jadi buat yang nggak ngerti pola kayak gua gini, mainnya mungkin akan mirip-mirip aja. Selanjutnya kita ke ini. Kemana? Ke Golden State Boy. Wah ini harus dalam nih. Iya, Gua tuh sebenarnya karena perjalanan mereka selama berapa tahun, berapa musim selalu ketemu LeBron James, gua tuh kan dukung LeBron James. Jadi emang cuman gue selalu salut sih emang, anjir ini apa ya? Barangkali menurut nih, gue tanya sama Santun sama Dimas, setuju nggak sama yang gue bilang? Satu, bisa jadi ini adalah tim terbaik sepanjang sejarah NBA. Golden State Warriors yang kemarin juara. Yang kedua, Stephen Curry itu merevolusi permainan basket di NBA. Walaupun kesannya sederhana, khususnya di 3 point-nya. Setuju nggak lo, Dimas sama Santun? Dimas dulu deh. Kalau gue setuju sih. Sebenarnya kan dulu ada Setuju yang mana nih? Setuju yang tim terbaik? Iya. Sebenarnya dulu kan ada Chicago Bulls kan. Nah. Cuma itu kayaknya bertumpu sama satu orang banget yang menonjol. Oke. Sedangkan Warriors tuh indah menurut gue. Semuanya berkolaborasi. Semuanya nggak cuma... Karena udah terbukti si Curry tuh kalau disuruh isolation rada rumit kalau gue bilang. Yeah. Beda kayak Jordan isolation bisa fadeaway langsung. Kalau Curry butuh bang. Yeah. Sedangkan kalau dia bisa one dribble langsung 3 point, udah sebenarnya kan. Ya. Ini Santun udah siap nggak setuju tuh, udah ini udah garuk-garuk. Enggak. Kalau Curry nggak bisa, ada Clay ada Draymond. Sekarang kembali lagi Iguodala, tapi nggak tahu ya Iguodala sekarang ya. Kalau Iguodala dulu yang saat di Warriors kan berperan juga gitu loh. Ya. Itu dulu deh, yang ringan dulu deh. Santun coba. Santun gimana Tun? Kalau masalah tim terbaik sepanjang masa belum ya. Belum Boy. Masih ada. Belum atau enggak? Karena kan udah lewat. Apa? Kan, belum atau tidak? Oh, enggak. Enggak ya. Masih ada saingannya, ada Chicago Bulls masih masih ada zamannya Spurs, Magic Johnson, Lakers. Ya. Lakers. Ada saingan itu. Tapi kalau ngomong Stephen Curry dan Klay Thompson, Golden State lah merevolusi basket. Cara bermain di NBA benar. Yang tiba-tiba orang kaget, ini kenapa
banyak nembak 3 point sembarang aja. Pas break kok 3 point ya? Iya, jadi kan sampai sekarang pun mereka pemain-pemain yang bintang yang tua-tua itu kan bilang, kalau Jordan, ada kan dia ngomong kan sampai sekarang ada, kalau Jordan main di era ini bisa 50 poin segala macam, lebih gampang lah main di zaman sekarang ini. Kalau menurutku enggak sih, enggak lebih gampang. Oh, haters Jordan lu ya? Anjir, kemarin aku hatersnya liburan boy sama Oh gitu. Enggak lebih gampang. Iya. Karena ini apa ya? Gaya mainnya lebih cepat. Memang sih gaya main. Indah kan? Indah nggak sih kalau menurutmu? Enggak indah juga. Biasa Kalau aja. aku ngerasa pola offense-nya tuh cuma pick Curry keluar tembak udah gitu loh. Iya. Bisa cutting backdoor Aku segala ngerti macam. sih. Zaman 2010 ke bawah, 2000 ke bawah itu kan fisikal banget kan. Iya betul. Big man diutamakan toh. Iya. Mismatch itu pasti diutamakan. Nah, isolation ya paling sesekali ya kayak Iverson diberikan isolation atau Jordan. Nah, kemasukan Stephen Curry dan Klay Thompson langsung beda boy. Tiba-tiba nembak berapa meter dari garis 3 point itu sangat pertama aneh. Ya. Aneh, tapi yang ujung-ujungnya dilakukan sama hampir semua tim di NBA sekarang. Ya itu kan buktinya bahwa itu merevolusi toh. Iya. Aku setuju kalau itu boy. Nah, terus ini kita kan Stephen Curry, Klay Thompson, Tapi Klay Thompson kan udah berapa lama nggak main? 2 tahun apa? Hampir ya 2 tahun. Ah? Bisa dibilang 2 tahun lah. 2 musim lah. Iya. Kalau Dimas kan nggak main berapa musim, balik gendut. Pemain kita yang lain juga nggak main berapa musim, agak cabi. Kalau ini insya Allah yang itu enggak lah ya. Cuman enggak lah boy. Enggak lah ya. Enggak Cuman lah. masih jago nggak boy kira-kira? Nggak tahu. Dimas gimana mas? Masih jago nggak kira-kira? Harusnya sih kalau karena Klay Thompson nggak ribet juga mainnya. Nggak ribet, bahkan dia jarang dribble. Makanya dia harusnya jago-jago aja sih. Tangkap nembak ya. Iya, harusnya jago-jago aja. Itu kan tinggal kalau bahasanya tuh shooting memory. Muscle memory. Nah, muscle memory aja kalau dia udah nggak perlu yang lain-lain lah, karena memang itu juga yang dibutuhkan dari dia. Jadi dia pasti masih jago. Aku rasa sih masih jago. Nah, jadi gini, ini gue jadi kayak inget yang tadi Giannis. Kalau Giannis dibilang, oh ini tinggal nanti syuting aja, latihan syuting di luar. Tapi kalau kayak pemain seperti Klay, seperti Curry gitu nggak pernah dibilangin, wah ini tinggal disuruh masuk aja nih tambah bagus, suruh konsentrasi, sebaliknya nggak disuruh gitu ya. Iya. Beda karakter ya. Iya, karena nggak pernah ngelihat gitu loh, dia disuruh masuk ke dalam yang nggak juga boy, karena dia bisa ngedang juga kan si Klay kan. Iya. Tapi kalau Giannis kan kelihatan banget dijarakin suruh syuting. Iya. Menurut lu masih jago nggak dia, Santun? Klay pada gitar? Masih jago. Masih ya. Dia kan diprediksi akan balik sekitar nanti di game Natal ya, atau nggak habis Natal ya. Jadi wow. Jadi kalau dia balik, ya gue sih berharap, karena core-nya atau intinya dari Warriors itu sebenarnya belum kemana-mana kan, 3 itu. Stephen, Klay, sama Draymond. Draymond gimana boy? Draymond tetap Draymond boy. Dia bisa dirubah-rubah ya. Dia pasti banyak megang bola. Iya. Dia memang sih secara statistik kita pasti ngelihatnya kan, ini lucu sih Draymond ini kok assist rebound. Poin per gamenya rendah banget. Tapi ya kita pasti sering lihat nggak sih? Ada ya itu karakternya mirip kayak ini ya, kayak PJ Tucker ya. Draymond Green ini walaupun dia poinnya enggak istimewa, asisnya lumayan lah. Asisnya itu pasti di sekitar asis ke atas lah. Ya 8. 5 ke atas ya. 8 ya 8. Nah, tapi pasti ada kalau kamu perhatikan di tim yang dia nggak tahu ya di tim itu kayak jiwanya gitu loh. Dia
Walaupun secara statistik dia tidak menonjol, tapi kalau ada dia beda, Boy. Iya. Itu Iya. bisa dibilang ya nggak tahu apa ya, dia nggak masuk dari statistik tapi dia ya berperan gitu. Susah kita ngomong. Ya, mungkin Dimas sebagai pemain bisa jelasin Mas, gimana Mas kehadiran Draymond di Warriors? Sebenarnya kan yang duluan di Warriors kan Curry sama Clay kan. Draymond kan Iya. malah rookie-nya mereka Betul. kan. Iya. Iya. Tapi malah si Draymond yang ngomong mulu ke mereka, ke semua malah. Dan nggak tahu gue dapatnya dari mana, apa memang dari dulu dia karakternya seperti itu. Yang sangat dibutuhkan di sebuah tim adalah orang kayak gitu, yang straight ngomong apa adanya, ngasih tahu kalau nggak senang ngomong. Iya. Tapi kan dia Kevin bilang Durant aja sampai makanya berantem sama keluarga gara-gara dia juga. Tapi Durant bilang, ya itu masuk akal. Durant bilang, lu bener ngomongnya gitu loh. Jangan ngomong marah-marah, tapi kayak ngejatuhin orang, jangan gitu loh. Memang, tapi itu memang lu harusnya nggak boleh kayak gitu loh. Dia ngomongnya gitu. Peran dia itu sangat sampai dia dibilang, kenapa lu nggak mau syuting saat lu kosong? Dia ngomong, ya gue punya step, gue punya claim. Ya kalau mereka kosong ya gue share lah gitu loh. Kan itu bener gitu. Ya, kapan gue nembak ya? Iya, ngapain gue nembak? Woi, tahu nggak dia kemarin tuh poin per game berapa? Cuma 7. Iya. Cuma 7. 7 mah Dimas juga bisa lah. Iya kan? Iya. Dan kalau udah di lapangan, lagi defense, nggak dia bukan coach yang ngatur, dia ngatur semuanya. Dia tahu di mana, dia bisa ngelihat semua, itu luar biasa kalau gue bilang. Kok dia bisa ngelihat semua pemain, dia bisa ngomong ini loh, itu gila sih. Konsentrasi fokusnya luar biasa buat di Warriors. Nah, itu dia. Kalau menurut gue itu sih kelebihannya Draymond. Draymond adalah pemain yang cerdas ya. Cerdas membaca permainan gitu. Terus kayak LeBron tuh menurut gue pinter. Iya. Jadi kayak Draymond namanya itu dia basketball IQ, boy. Basketball IQ-nya pinter. Basketball IQ, EQ dan SQ. Manajemen kalbu. Menurut gue, jadi dia bisa mengetahui di mana posisi teman-temannya dan dia bisa tahu kemana temannya akan bergerak ketika dalam ya, betul. skema ofensif. Itu menurut gue luar biasa. Jadi bahkan ketika dia merasa bahwa teammates-nya atau rekannya itu seharusnya ada di satu posisi tertentu dan ternyata temannya itu tidak ada di situ, dia bisa marah-marah kan, dia bisa marah-marah banget sama temannya kalau lu perhatiin di beberapa game-nya. Dan itu luar biasa gitu karena kan instingnya tuh tajam banget, jadi dia bisa tahu ada temennya di mana. Kalau lu lihat juga one-two-nya sama Curry juga kan enak banget tuh, dia tinggal screen, Curry keluar, dia lepas bola gitu, dan Curry tahu gitu. Curry dan 3 ini udah nggak tahu deh, kalau misalnya mereka dipegang sama Phil Jackson mungkin sama sekarang ini udah luar biasa. Iya, walaupun kalau Phil kan dulu ada pemain besarnya. Nah, ngomong-ngomong pemain besar, atau big man di Warriors ini selalu gonta-ganti dan nggak pernah menjadi poros, maksudnya nggak pernah terlalu jadi sesuatu yang penting-penting amat. Itu juga salah satu revolusi tuh menurut gua tuh. Ya benar. Jadi ketika orang sangat mengandalkan big man, ya Warriors enggak gitu. Walaupun sekarang tuh ada siapa ya? James Wiseman. Draft nomor 2 tahun lalu. Gue pengen tahu tentang James Wiseman deh, kalau menurut lu berdua. Wiseman sebenarnya cuma butuh ini aja, boy, jam terbang sama adaptasi terhadap NBA, terhadap gaya permainannya Golden State Warrior. Ya. Aku rasa sih tahun ini dia lebih bagus ya. James Wiseman. Mas, lu pernah perhatiin Wiseman, Mas? Pernah. Gua rasa karena anak baru nggak tahan kena pressure sama Draymond, gue bilang sih. Tapi Draymond ngomong gini kok. Apa kata Draymond? Udah jangan ragu-ragu, pede aja. Ya, minta bola. Dia selalu bilang, kamu muncul show gitu loh. Minta bola, jangan ragu-ragu. Makanya. Tapi dia ngomong gitu sambil marah-marah, boy. Iya, karena anak baru marah-marah. Gitu, anak baru di pressure Draymond. Dan dia masuk tim juara yang luar biasa, di pressure dia mainnya kayak gitu, jadi ragu-ragu ya. Mungkin mudah-mudahan lah ya di tahun ini dia punya peran yang cukup besar harusnya gitu. Karena dia
ya big man lah gitu loh sebenarnya. Dan dia nggak shooting kan, dia lebih di post play, dia bisa drive, bisa dunk. Harusnya sih berubah dan lebih baik mainnya. Gue sih lebih suka drive-nya daripada. Nah ya kan, bener kan, daripada Jadi post play-nya kan. Tipe-tipe pemain besar tapi lincah Ya. gitu. Jadi ketika pick and roll tuh juga cepat banget, terus cutting khususnya ya. Jadi nggak nunggu di bawah, tapi malah banyak main cutting gitu dan cepat banget karena pemain besar, cepat, bertenaga. Jadi dihentikannya sulit gitu. Nah, siapa lagi guys? Ada satu lagi Boy yang kita lupa siapa? Di Golden State yang pemain kuncinya, Andre Wiggins. Oh iya. Andre Wiggins ini menurutku pemain kunci. Ya. Bener, Mas, satu pemain kunci ya. Pemain kunci. Karena memang ini Andre Wiggins ini, kalau mau tahu, dia itu pemain yang jarang cedera. Iya. Dia itu ada 3 musim yang main benar-benar 82 kali. Oke. Di awal dia karir 2014 dia main 82 kali, 2016 main 82 kali, 2017 82 kali, 2015 81 kali. Selebihnya 70-an game dia main. Keren. Kita kan lebih hebat pada LeBron. Iyalah. Benar. LeBron cuma sekali dia main 82 kali. Tapi seistimewa itu nggak Wiggins karena istimewa kan itu. Dulu kan dia pas waktu masuk tuh kayak harapan orang, wah anjir nih Wiggins nih keren banget nih, Jordan LeBron nih, apalah namanya waktu itu juga edan pisan gitu. Tahu-tahu dipindah langsung di ini tim keduanya dari Minnesota ke Golden State. Biasa-biasa aja. Maksudnya buat gue sih nggak kemudian menonjol, bahkan kalau sekarang sama Jamoran atau misalnya Trae Young gitu kan muda dan menonjolnya tuh cepet banget gitu dibanding Wiggins saat itu kayaknya enggak ya menurut gue. Tapi nggak tahu sekarang gimana tuh menurutmu di Warriors ini? Sekarang dia masih bagus. Kalau menurutku dia ya awal-awal malah tambah gila deh menurut gue. Ya. Di Warriors ya? Bukan di Minnesota. Oh, Minnesota. Di awal-awal karirnya malah dia lebih gila daripada sekarang sebenarnya. Tapi ya ini juga masih bagus sih dia. 18 poin per game kemarin dia. Nah, defense-nya Wiggins ini bagus, Boy. Oh, oke. Ya, ya. Itu yang kadang-kadang dia tinggi 6.7 dia. Nah, dia tuh sering kali ngeblok situasi-situasi genting. Oke. Wiggins blok. Orang 3 point diblok sama dia. Iya. Wiggins ini kan jumping-nya tinggi. Nah, ini kalau Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green sama dia Lo diblok sama dia? Bukan, bareng, nggak ada cedera. Itu biasa menurutku. Bisa juara, Boy. Bisa juara. Bisa. Ya, dia Golden State juga kedatangan dua rookie papan atas ya. Siapa Boy? Moses Moody sama Jonathan Kuminga. Kuminga itu di draft posisi ke-7, Moses 14. Nah, gue lebih suka Kuminga, gue perhatiin Kuminga. Iya, gue Kuminga dia main di 3-4 ya. Moses Moody shooter juga itu. Oh, shooter. Iya. Shooter. Nah, kalau shooter udah rame. Di Warriors tuh shooter udah rame soalnya. Ada siapa lagi tuh namanya? Ya itu pemain slow motion ya. Iya kan, Boy? Coba perhatikan dia main. Ya agak slow motion gitu. Iya. Slow motion mana? Sama Luka. Hah? Slow motion mana sama Luka? Oh enggak. Kalau Luka itu kan pemain. Udah jadi bahas. Tapi lucu apa ya? Pemain-pemain kayak namanya, terus Luka, Jokic. Terus pemain slow motion itu kan sebenarnya kalau ditonton tuh nggak enak sebenarnya menurut gue ya. Ditonton tuh nggak enak gitu kan. Tapi nggak ada fake-nya, kalau megang bola like aja langsung. Beda kan, Boy. Kalau Nemanja ini kan beda sama Luka sama Jokic. Jokic kan masih sama Luka kan masih ada entertain-nya, Boy. Passing yang ada lah dikit-dikit ya. Nggak ngelihat. Menurut gue pemain-pemain kayak gini nih jangan suruh masuk NBA aja menurut gue.
Suruh main di FIBA aja. Bagus emang cetak poinnya, tapi tidak apa ya? Nggak eksplosif ya. Tidak eksplosif gitu. Karena tapi memang ini sebelum ini ya. Tapi memang menurut gue NBA ini sekarang bergerak ke arah menurut gue apa ya? Yang penting poin, yang penting assist, rebound, yang penting statistik. Pemain-pemain yang dulu jago gitu ya, drive, kemudian dribblenya atau lantun bolanya bisa crossover. Tapi kalau nggak efisien, ditendang sama NBA. Ya. Ya, salah satunya ada di bekas timnya ini, Golden State, Monta Ellis. Coba Monta, betul sekali. Jadi Ellis itu gila loh menurutku. nah Jago iya banget itu. kayak pemain-pemain kayak Monta tuh kan, wah jago banget boy. Jago boy. Aku juga Jago. bingung. Pemain sejago ini bisa nggak ada di NBA ya? Iya, karena memang pemain tipe kayak Monta ini kan nggak masuk Moneyball gitu, nggak masuk statistik dicari-cari gitu. Iya. Ada namanya. Tapi kalau kamu datang ke boy, nah ini aku pertanyaanku ya. Kalau dipikir juga, Draymond Green itu jelek loh. Makanya. Tapi kok dia ada di NBA? Itu dia makanya dia secara Moneyball bagus boy, secara angka bagus. Tapi kalau ditonton masa USA lagi ya? Ya, tapi mungkin dia masih menghibur dari sisi trash talk kali ya. Iya. Amerika kan trash talk banget tuh kalau orang-orang hitam tuh menghibur gitu. Iya. Saling diss, saling apa, mungkin bagian dari kultur khususnya orang-orang Afrika Amerika kan rapping gitu, saling ngejelek-jelekin gitu. Cuman memang lu datang gitu nonton kalau orang Amerika mungkin ngomongnya datang nonton, kalau kita kan nontonnya di situs bajakan atau di video.com atau di jadi kita nonton kan anjir ini apa nggak ada enaknya gitu, tapi tahu-tahu anjir 15 poin 25 poin gitu. Jadi emang di NBA juga kita lihat kalau lu perhatiin kan kalau NBA yang dulu kan nggak segitu lebih banyak highlight tentang aksi-aksi spektakuler, slam dunk yang keren, slam dunk yang apa. Tapi kalau sekarang kalau lihat kan banyak kan rekornya ini dia adalah pemain pertama dalam 3 tahun terakhir di Bucks yang mencetak 20 poin pada saat usia ini nggak penting sebenarnya menurut gue kan. Penting ya? Statistiknya bisa kayak diada-ada kan, Bu ya? Iya. Jadi statistik itu ada begini. Ini rekor pemain usia 19 yang mencetak 25 poin selama 4 game. Loh, kok 4 game aja gitu kan? Gitu kan? Terus kita bacanya tuh, oh ya. Karena nggak pernah ada kan? Tapi kalau dulu kan kita tuh lihatnya slam dunk, ngelewatin 2 orang slam dunk. 360. Michael Jordan mau slam dunk ganti tangan. Apa yang kayak gitu-gitu gitu. Sekarang memang ya itu korbannya Monta Ellis akhirnya kayak pemain-pemain tipikal Monta Ellis gitu. Harusnya Trae Young bisa tuh. Dia kan suka kolong-kolongin orang kan gitu. Nah, Trae Young kan nembaknya juga nggak enak kan tuh lihat nembak Trae Young. Iya. Kalau tapi menurut gila. Tapi emang gila sih mainnya. Tapi boy ini kita menyimpang dikit ya. Ya. Kapan-kapan kita bahas yuk. Jordan, segala macam. Apa? Aku kemarin kebetulan nontonin Jordan tuh. Iya. Nggak ada. Memang Jordan ini beda boy sama yang lain boy. Setuju gue. Pergerakannya dia itu indah apa gitu loh. Apa ya? Tapi gini. Ini seru sebenarnya obrolan kita hari ini. Mungkin kita harus bahas sekali-sekali walaupun boleh lah. Gini aja boy, nanti Jordan, nanti Kobe, tampilnya betul. Michael Jordan, tapi kita bahas Warrior sama Milwaukee. Enggak boy, aku cuma spontan aja. Gara-gara kemarin Mas, aku nonton, aku perhatikan memang Jordan ini pergerakannya, gestur, posturnya itu asik boy ya, paling keren memang. Kita banyak menyangkal sekarang ada minggu depan yuk ngomong yuk Jordan, Kobe, LeBron yuk. Iya. Apa ya? LeBron. Udah mulai belum ntar minggu depan boy. Maksudnya kan gue nanya LeBron mau main, kasihan kita bahas gitu loh. Oh iya. Apa? Itu kan komparasi kan 3 orang itu. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba Iverson masuk, nggak mungkin karena dia kan terlalu jauh. Tapi nggak apa-apa nanti kita masukin sebagai salah satu bahasan. Terakhir udah 40 menit kita ngomong. Kalau ketemu di final, Bucks atau Warriors? Tun, gue Warriors. Gue game 6 Warriors. Ya? Hah? Bisa ketemu final nih ya?
Bisa Barat Timur. Gua game 6 ya. Gua Warriors. Gua game 6 Warriors. Asal semuanya komplit ya. Dua Warriors Iya. berarti. Aku Santan apa? Warriors. Wah, Kasih gua bak deh kalau gitu deh. Warriors aku boy. Warriors, Asal ya. ini komplit ya. Warriors tuh gila boy. Makanya kita kemarin tuh sebenarnya terlena. Seolah-olah Warriors hilang toh. Ya kamu belum melihat. Bukan kita aja, seluruh dunia, boy. Iya. Betul. Mereka kayak seolah-olah Warriors sudah tidak mati. mengancam gimana, padahal mah. Hilang. Itu mereka semua harus nonton kita nih. boys. Terakhir. Gua mau bahas ini dari tadi sebenarnya. Ngomongin cedera dikit aja. Ya. Yang gue bingung di NBA khususnya. Mungkin karena postur, karena tinggi badan, berat badan ya. Di Indonesia, boy, lu jatuh lagi layup yang lumayan kenceng lah. Besok bisa main lagi. Kalau di NBA bisa bermusim-musim gitu loh. Itu yang gue aneh di NBA. Contoh lagi, Kyrie yang terakhir dia layup ankle. Ya. Udah nggak main berapa season. Di Indonesia lu ankle gitu, besok udah bisa main loh. Sana nggak ada tukang pijet, boy. Iya. Itu yang gue bingungnya ya. Sampai dulu pernah, lu inget gak kejadian Wijin front flip? Ya, gue liat banget tuh depan mata gue ya. Main gak besok? Gak ada masalah kan? Iya. Di NBA itu bisa berapa nggak main. Itu yang gue, mungkin ya itu gue bilang, Kalau- karena postur, berat badan. Ya, kalau menurutku ya, itu faktor pergerakannya pemain Indonesia dan pemain NBA beda. Mereka gerakannya itu benar-benar eksplosif, benar-benar 100%, dan gerakannya itu nggak gampang yang mereka lakukan. Kalau kita kan, ya asal ada di lapangan, mungkin tidak melakukan gerakan aneh-aneh, bisa. Kalau mereka enggak, selama kamu di lapangan 100%, kamu gerakan Bisa itu. jadi. Nah, kalau dengan eksplosivitasnya mereka, itu pasti mengganggu, kurasa ya. Kamu bayangkan gaya ngedangnya si Jamoran, gimana Iya. itu melentingnya? Terbang, Kita ada kamu lihat orang kayak gitu? Nggak ada. Iya, betul. Gerakannya kayak Terjadi, Irving. benar. Ada boy, Jaron Kram gitu kan. Iya. Gerakannya kayak Irving sama Trae Young, meliuk-liuk sampai gitu. Nggak mungkin di kita. Ya. Betul. Paling Itu bisa dimarahin juga, pelatihnya. boy, bisa juga tuh, boy. Nanti captionnya Jaron Kram, judul YouTube-nya. Padahal bahasnya dikit doang. Kemarin sama Rocky ntar. Oh iya, oke. Sip, langsung mas, tutup mas. Mas, kamu jadi masuk ke tim apa, Mas? Janganlah, nanti tunggu tayang next episode aja lah. Oke. Oh, jadi kamu comeback ini? Banyak loh pemain-pemain yang comeback ini, ternyata. Oke, Pokoknya nanti sip ada mas. di akun Instagram Main Basket aja. Oke. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa like video ini. Oke. Sampai jumpa semuanya.